Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian tentang sifat salat Nabi, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah berkat dari taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pagi-pagi hari ini mudah-mudahan juga kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi harinya. Jadi dengan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan hidup sebab doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikat. Karena Rasulullah Allah SWT menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajri, salat subuh kita, itu disaksikan oleh para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW kalau salat yang paling lama di antara salat-salat wajib, itu adalah salat subuh. Jadi salat yang paling lama apa? Salat subuh. Yang agak pendek dikit adalah salat apa? Maghrib, karena maghrib waktunya sebentar. Tapi kalau subuh Rasulullah apa? Panjang. Kenapa? Karena selama dia sholat, kita sholat, ya, maka selama itu juga para malaikat apa? Menyaksikan. Karena disitulah malaikat bergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang apa? Bergantian. Sehingga malaikat malam yang mengawasi kita, yang menjaga kita sedang sholat, disaksikan. Dan malaikat apa? Malaikat siang pun datang dan menyaksikan kita sedang apa? Melaksanakan sholat subuh. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang masalah sifat salat Nabi. Begitu pentingnya salat, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi Rasulullah SAW ingatkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat.
bagaimana kita bisa melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara Rasulullah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Para sahabat bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat karena para sahabat berada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman? Maka tentunya untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat adalah bagaimana kita mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan salat-salat Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, salat bukan hanya yang wajib, tapi di sana ada yang sunnah. Dan jangan sampai orang meninggalkan salat yang wajib. Jadi jangan sampai orang meninggalkan apa? Salat yang wajib. Karena kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT yang hampir-hampir dia menuju kepada kekufuran kecuali salat. Karena disebutkan dalam hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, bukan tidak dengan sengaja, tapi dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir dengan jelas. Sudah keluar dari millatul Islam. Kalau dia meninggalkan salat dengan apa? Dengan sengaja-ngaja. Emang ada yang tidak dengan sengaja? Ada. Pertama, kata para ulama, yang bisa orang meninggalkan salat yang tidak dengan sengaja, pertama ketiduran. Yang kedua, kelupaan. Jadi ada dua yang bisa apa? Orang bisa meninggalkan salat dan dia tidak berdosa. Tapi itu ada udurnya. Udurnya apa? Pertama tadi apa? Ketiduran. Yang kedua, kelupaan. Umpamanya ketiduran nih. Malam mungkin kita capek karena banyak kerjaan, banyak tugas. Akhirnya subuh-subuh kita bangun jam 7. Matahari udah mendelik, tau gak mendelik? Itu orang apa? Orang Betawi bilang apa? Mendelik itu udah apa? Bukan terang lagi, udah nyolot itu. Ayo, waduh, udah apa? Udah mendelik nih, udah terang. Dan dia tidur ketiduran. Kenapa? Nggak kedengeran orang azan. Beda dengan kalau lagi tidur kedengeran orang azan. Pas kedengeran orang azan, tidur lagi dia, kenapa? Ngantuk banget. Itu bukan ketiduran namanya, bukan kesiangan. Kenapa? Udah dengar azan dia masih tidur juga gitu. Padahal udah kedengeran apa? Azan. Ini memang sama sekali nggak apa? Kedengeran. Maka para ulama menjelaskan, sholatlah dia sesuai dengan dia bangunnya kapan. Bangunnya kapan? Jadi sholat. Bahkan kata para ulama disebutkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW pernah, beliau ketika pulang dari perang, berjihad bersama para sahabat, istirahat di tempat, ya, maka tiba-tiba apa? Pagi-pagi Pak, matahari sudah apa? Bersinar, sudah terbit. Kata para sahabat, wah kita celaka nih. Kenapa? Matahari udah apa? Terbit, kita belum salat subuh. Kata Rasulullah, azan. Habis azan, tetap salat sunnah fajar. Kemudian apa? Setelah itu apa? Salat subuh. Artinya apa? Kalau kita kesiangan di rumah nih, tetap kita diperintahkan juga untuk salat sunnah fajar. Tapi langsung. Jangan entar dulu ngopi dulu. Udah disiapin. Kue gemblongnya juga udah ada. Ntar ada yang apa? Ada yang embat lagi. Udah makan dulu ambil ngopi dulu. Entar jangan. Kenapa? Kata langsung. Pas wah udah matahari, udah langsung wudhu. Kita salat sunnah fajar, kemudian kita salat apa? Subuh. Itu namanya apa? Uzur kesiangan. Atau umpamanya kita lagi jam 10, zuhur nih umpamanya. Jam 10, tiba-tiba kita lagi duduk-duduk, lagi baca apa? Kalau zaman dulu baca Quran deh. Baca Quran, ketiduran. Karena saking capeknya mungkin, akhirnya apa? Bangun-bangun asar. Bangun-bangun apa? Asar. Nah, ketika bangun asar, sementara apa? Udah adzan. Apa yang kita lakukan?
Kata para ulama, tetap kita lakukan salat apa? Zuhur. Kapan? Di waktu asar. Kenapa? Karena kita ketiduran. Karena kita apa? Ketiduran. Mana duluan? Kita sholat asar dulu? Apa sholat zuhur dulu? Sholat zuhur dulu. Sholat zuhur yang kita ketinggalan tadi. Kenapa? Karena kita belum sholat zuhur. Jadi sesuai dengan susunannya. Jadi apa? Sesuai dengan susunannya. Karena kita belum sholat zuhur dulu. Baru setelah itu sholat apa? Asar. Dan itu kan ketinggalan, ketiduran. Tapi juga jangan keseringan ketiduran kesiangan subuh. Kenapa yang tinggal kesiangan? Besok tanya lagi itu. Kenapa? Ketiduran subuh. Jadi subuh ketidurannya sampai tiap hari itu bukan ketiduran namanya. Emang tukang tidur, tukang kesiangan gitu. Ya kalau namanya tukang kan apa? Tukang emang kerjaannya kan? Tukangnya mereka tukang. Tukang apa? Tukang sayur. Emang kerjaannya sayur. Itu juga tukang apa? Tukang kesiangan. Emang apa? Keseringan. Itu bukan namanya kesiangan. Emang sengaja-ngaja. Itu pertama. Yang kedua, kelupaan. Anda lupa belum sholat zuhur. Langsung sholat zuhur. Antar dulu ngobrol dulu. Jangan, langsung. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan orang apa? Bisa ketinggalan yang ada uzurnya. Gitu. Ada alasannya. Pertama, kesiangan. Kenapa? Kesiangan, ketiduran. Yang kedua apa? Kelupaan. Jangan sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ. Maka nanti ada generasi yang akan berani أَضَاءُوا الصَّلَاةَ. Jadi nanti ada generasi yang ditinggalkan yang mereka berani untuk adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Salatnya disia-siakan, ditinggalin. Cuman gara-gara kondangan maghrib mesti udah apa? Sebelum maghrib udah dandan. Akhirnya apa? Enggak salat maghrib. Kenapa? Mau kondangan nih. Kelatan takut salah. Lagi kalau mau sholat juga nanti apa? Wudunya luntur gara-gara apa? Wudu gitu. Cuman gara-gara itu aja berani apa? Meninggalkan apa? Sholat. Ada gak yang begitu? Bu? Cuman gara-gara kondangan. Jangan, tetap kita sholat. Karena nanti ada, kata Allah SWT, ada generasi yang berani mereka meninggalkan apa? Sholat, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahwat. Dan mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu. Maka kata Allah SWT, orang yang seperti ini pasaufa yalqauna ghayya, kelak dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yalqauna ghayya. Jamaah sekalian, salat bukan hanya yang wajib, tapi juga di sana ada yang sunnah. Kalau bahasa kita yang wajib itu modal, tapi yang sunnah itu apa? Keuntungan. Jadi kalau kita tukang dagang istilahnya, jangan sampai kita hanya balik modal doang, nggak ada keuntungannya. Maka kita ingin untung, itu kalau dagang. Tapi kalau ibadah mau nggak untung? Mau. Dengan cara apa? Menambah di samping yang wajib kita lakukan, tapi juga di sana ada yang apa? Sunnah. Nah, salah satunya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah salat duha. Walaupun sudah pernah sebelumnya, tapi beberapa hal yang memang perlu disampaikan ya, tentang apa? Salat sunnah duha. Nah, salat sunnah duha ini memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat hadis qudsi dengan riwayat At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa taala, dari Allah tabaraka wa taala, di mana Allah SWT menyebutkan qala ibnu adam irka li arba rakaatin min awwalin nahar akuffuka akhirahu. Hai manusia, irka li arba rakaatin, rukuklah kalian untukku 4 kali rukuk.
Kalau disebut apa? Ruku' di sini adalah sholat. Jadi kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran dan hadis, sholat itu disebut dengan sujud. Kadang-kadang juga disebut dengan apa? Ruku'. Istilah sholat ya. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya apa? Sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Kenapa sholat disebut ruku'? Karena di dalam sholat ada rukuknya. Kadang sholat juga disebut dengan sujud. Jadi kadang sholat itu juga dia apa? Disebut dengan apa? Sujud. Sebagaimana salah seorang sahabat yang dia menjadi khadim Rasulullah SAW, senantiasa membantu Rasulullah, menolong Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka satu kali Rasulullah mengatakan, yang namanya sahabat itu adalah Rabi'ah. Rabi'ah. Apa kata Rasulullah? Rabi'ah, apa yang kau inginkan dariku? Namanya siapa? Rabi'ah. Rabi'ah ini laki, bukan apa? Bukan perempuan. Jadi ada beberapa nama laki di apa? Di zaman Rasulullah yang namanya seperti nama perempuan. Padahal dia laki, Rabi'ah, Maisarah gitu. Laki itu. Nah, kalau kita apa? Kalau Maisarah siapa? Perempuan ya. Rabi'ah perempuan juga, namanya siapa? Siti Rabi'ah gitu. Padahal laki itu. Wahai Rabi'ah, apa yang kau inginkan dariku? Karena saking banyak membantunya Rasulullah, Rasulullah nawarin, apa yang kau inginkan dariku? Apa kata Rabi'ah? Uridu an urafikuka fil jannah. Saya mau menemani kamu nanti di surga ya Rasulullah. Bayangkan. Nggak tanggung-tanggung. Nggak minta apa. Ketika ditawarin, mau apa kamu? Saya mau minta onta. Mau minta kambing, mau minta harta. Enggak. Tapi yang dia minta apa ya? Yang apa? Yang mau diberikan oleh Rasulullah apa? Uridu an urafikuka fil jannah. Saya mau engkau menemani apa? Saya menemani kamu nanti di surga. Jadi dia mau nanti menemani apa? Rasulullah di surga. Ada lagi gak? Kata Rasulullah, ada lagi gak yang kau inginkan? Ya cukup. Apa kata Rasulullah? Idzan fa'aksiris sujud. Antu'inuni bi an tukassirus sujud. Hendaklah engkau membantuku agar engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya apa? Memperbanyak sholat. Di samping sholat wajib juga sholat apa? Sunnah. Artinya di sini, bisa engkau menemani saya nanti di surga, tapi banyakin sholat. Itu menyebabkan apa? Sholat kita apa? Bisa mendapatkan kita surga dengan sholat tersebut. Ditambah dengan sholat apa? Sunat. Kan kalau memperbanyak sholat, berarti apa? Bukan hanya yang wajib, tapi juga apa? Yang sunnah. Nah di sini disebutkan, Antu'inuni bi an tukassiras sujud. Tolonglah aku. Artinya apa? Rasulullah nggak main langsung apa? Mengatakan ya nanti kamu akan bisa menemani apa? Saya di surga. Tapi ada usaha agar bisa menemani Rasulullah SAW apa? Di surga dengan cara apa? Tukassiras sujud. Memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud apa? Tukassirus sholah. Banyakin sholat. Di samping sholat yang wajib. Tapi juga sholat-sholat apa? Sunnah. Jadi jangan sampai orang mengatakan mengentengkan sholat sunnah. Sunnah ini. Sunnah ini. Kan gitu. Yang sunnah-sunnah aja kita jangan enteng-entengin. Apalagi yang wajib. Kenapa? Karena kalau kita mengentengkan sholat sunnah, kita nggak mendapatkan keuntungan, pahala. Kita sudah membahas tentang sholat sunnah witir. Udah membahas belum? Sebelumnya pernah kita bahas tuh. Sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat sunnah yang lain. Disebutkan para ulama. Sholat sunnah apa? Witir. Sampai Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat sunnah apa? Witir. Maka Rasulullah mengatakan, autiru walau rokatan. Berwitirlah kalian walaupun 1 rakaat. Umpamanya kita nih nggak keburu malam nih. Ya udah mau subuh. Udah sholat apa? 1 rakaat saja sholat witir. Kalau nggak keburu. Ustaz kalau di tengah lagi sholat, udah 1 rakaat, pas kita Allahu Akbar lagi baca Fatihah, lagi apa? Ruku, azan.
Jangan kita batalin. Lanjutkan. Kita sudah mendapatkan sholat malam. Walaupun 1 rakaat apa? Yang dikenal dengan apa? Sholat witir. Sholat witir itu termasuk bagian apa? Qiyamul lail. Karena jangan sampai ada orang yang menganggap sholat witir itu hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena habis bulan Ramadan apa? Habis sholat isya kita sholat apa? Witir bareng-bareng berjamaah. Pas keluar dari Ramadan, nggak pernah sholat witir lagi. Nanti sholat-sholatnya di bulan Ramadan lagi. Padahal sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita diperintahkan untuk apa? Untuk sholat sunnah witir. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah di dalam hadis qudsi di sini disebutkan, Ibnu Adam, irka'li arba rakaat. Hei manusia, ruku'lah untukku dengan 4 kali ruku'. Maksudnya apa? Salatlah dengan 4 rakaat. 4 rakaat itu dimaksud dengan 2-2. Min awalin nahar, di waktu awal siang. Awal siang itu disebut oleh para ulama, maksudnya di sini apa? Salat duha. Duha itu awal siang. Aku buka akhirahu, saya akan cukupkan engkau nanti akhirnya. Jadi Allah akan berikan kecukupan hidupnya dengan dia salat apa? Duha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Khalili, kata-kata khalil adalah kekasihku. Ada 2 yang mendapatkan gelar khalil. Pertama Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan, "Innallaha qad ittakhadha Ibrahima khalilan kama ittakhadhani khalilan." Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Kama ittakhadhani khalilan, sebagaimana Allah juga menjadikan aku sebagai khalilan. Dan 2 juga disebutkan, ya, ada 2 nabi yang disebutkan sebagai uswatun hasanah, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Pertama Nabi Ibrahim, itu juga disebutkan uswatun hasanah. Yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sebagai uswatun hasanah. Nah, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Khalili, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Jangan sampai ditinggalkan di 3 hal ini. Yang pertama, bisyami salasati ayyamin fi kulli syahr. Dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang dikenal dengan apa? Saumul bid, yaumul bid. Puasa di hari bid, bulan purnama, yaitu 13, 14, dan 15. Yang kedua, warok ataid duha, 2 rakaat salat duha. Minimal 2 rakaat apa? Salat duha. Salat duha itu apa? Minimal apa? 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an autira qabla an anama. Dan agar aku berwitir sebelum saya tidur. Witir sebelum apa? Tidur. Kenapa? Dikhawatirkan nanti bablas tiba-tiba subuh. Karena memang witir itu kan boleh 2 ya, dengan 2 cara. Pertama boleh sebelum tidur, boleh nanti tengah malam setelah kita tahajud kita tutup dengan apa? Witir. Jamaah sekalian, ini pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, apa hukum salat duha? Salatul duha ibadatun mustahabbatun. Jadi salat duha itu apa? Hukumnya adalah ibadah yang mustahabbah. Sangat disunnahkan. Mustahabbah itu apa? Bukan hanya sekedar sunnah, tapi sangat disunnahkan, yaitu muakkadah, mustahab. Faman syaa thawabuha. Faman syaa thawabuha falyu'addiha. Barang siapa yang
berkehendak untuk mendapatkan pahala salat duha ini, fal yu'addiha, maka hendaklah dia melakukannya. Wa illa fala tasriba alaihi fi tarkiha. Dan kalau enggak bisa, maka enggak ada dosa baginya untuk meninggalkan salat duha. Jadi kalau tidak, enggak berdosa. Artinya apa? Ini menandakan tentang apa? Kesunahan mustahabnya salat apa? Duha di pagi hari. Rutinin. Minimal berapa tadi? Jangan tinggalkan minimal. Walaupun kita nanti, oh saya bisa 4, tambah. Lagi terburu-buru nih, mau pergi. Ya 2 deh. Daripada tungguin sama orang. Tungguin lah, lagi apa? Masih salat duha juga. Ya. Jamaah sekalian, kapan waktunya? Waktunya disebutkan, ya betadi'u waktuha birtifa'i syamsi qadra rumhin. Wa yantahi hinaz zawal. Waktunya itu dimulai pada apa? Saat dimana matahari naik sekedar 1 tombak. Matahari udah terbit nih. Kemudian udah naik lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar terbit, udah naik 1 tombak gitu. Kalau dia apa? Diukur tombak itu apa? Matahari udah naik 1 tombak nih gitu. Ya kira-kira antar terbit dengan apa? Dengan naiknya itu kurang lebih 5 sampai 10 lah gitu. Udah naik gitu. Dan berakhir ketika zawal. Sebelum zuhur dikit aja. Pas udah azan apa? Udah selesai deh. Itu berakhir. Artinya jam 11 kita masih bisa apa? Salat duha. Kalau kita kelupaan, ya belum salat duha aja gitu. Sambil nungguin apa? Zuhur. Akan tetapi yang mustahab, yang disunahkan adalah mentakhirkan salat duha ketika matahari sudah sangat yastaddul harru. Matahari sudah apa? Sangat panas, yaitu sekitar kira-kira kalau lagi sedang-sedangnya itu jam 8, jam 9 gitu ya. Di mana disebutkan dalam hadis, ya, hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, di mana disebutkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW keluar dari Ahlul Quba, penduduk Quba. Ya, Rasulullah ketika keluar dan menemui penduduk Quba. Penduduk Quba ini adalah di daerah dekat Madinah. Jadi tempatnya Quba itu apa? Tempatnya itu antara Madinah, ya, antara apa? Madinah itu makanya disebutkan nama masjidnya masjid apa? Quba, karena dia masih di daerah apa? Pernah nggak ke Quba, masjid Quba? Ya, kalau kita apa? Pergi haji atau umrah apa? Itu biasanya mampir. Salat 2 rakaat itu. Seperti orang yang apa? Melaksanakan umroh. Nah, di sini wahum yusalluna duha. Penduduk Quba itu sedang melaksanakan duha. Faqala, maka kata Rasulullah, salatul awwabin. Mereka sedang melaksanakan apa? Salatul awwabin. Jadi salat duha itu juga disebut dengan apa? Salat al-awwabin. Artinya orang yang kembali kepada Allah. Pagi-pagi dia nggak lupa untuk mengingat Allah dengan dia bersujud, dia dengan apa? Salat. Jadi salat duha itu juga disebut dengan apa? Salatul awwabin. Salatul awwabin. Kapan? Idza ramadatil fisal minad duha. Apabila matahari sedang panas, ya. Ketika anak onta kepanasan. Jam 9, jam 8 itu anak onta apa? Sedang kepanasan. Kenapa? Karena matahari sudah apa? Mulai menyorot apa? Sinarnya. Dari sholat apa? Duha. Bagaimana hubungannya dengan sholat syuruk? Nah ini. Kan sholat syuruk juga dia dimulai apa? Pada saat matahari naik qadra rumhin, setombak. Habis apa? Bersinar. Kata para ulama, walaupun ada juga yang menyamakan antara syuruk dengan apa? Duha itu juga. Kalau duha apa? Syuruk itu ya awal apa? Awal duha gitu. Tapi sebagian tidak. Kenapa? Karena kalau sholat syuruk itu hubungannya pada saat dia mana? Dia sedang duduk di masjid, habis zikir, dia nggak pulang-pulang, sampai matahari terbit, sampai naik sepenggalahan.
Sampai apa? Naik sepenggalahan. Maka di situ disebut apa? Salat syuruk. Dan itu juga dilakukan 2 rakaat. Jadi itu dilakukan apa? 2 rakaat. Dan barang siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. Makanya jangan sampai juga tinggalkan apa? Salat sunnah syuruk. Ada juga yang menyebutkan salat sunnah isyraq. Kata-kata isyraq itu apa? Matahari sudah apa? Sudah memancar sinarnya. Syuruk gitu ya. Makanya kalau apa? Jangan sampai ketika dia sholat sunnah syuruk, saat dimana matahari baru mulai muncul, sedang terbit. Nggak boleh. Kenapa? Karena di situ setan sedang apa? Menyembah matahari. Jadi jangan sampai apa? Di situ diharamkan orang untuk apa? Sholat. Bertepatan dengan matahari sedang terbit. Belum naik nih, sedang terbit. Tapi kalau sudah naik, maka itu yang disebut dengan sholat sunnah syuruk. Jadi tunggu sebentar. Oh, udah ada matahari, tapi belum naik dia. Sepenggalahan. Ya kira-kira antara 5 sampai 10 lah gitu. Itu sudah apa? Sedangkan duha, itu kan dia bisa apa? Bisa pas dia pulang. Jadi kalau syuruk itu dia disunahkan di bawah. Walaupun sholat sunnah tapi disunahkan di bawah. Di rumah, di masjid. Sholat sunnah syuruk, bukan di rumah. Tapi apa? Kenapa? Hubungannya dia ketika habis sholat subuh dia nggak kemana-mana. Dia duduk di situ, dia berzikir, habis zikir apa? Sholat, habis sholat zikir ya. Ada zikir sholat nggak? Jangan sampai tinggalin tuh. Dibaca subhanallah 33 kali, Allahu akbar alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 1 kali maka menjadi 100. Barang siapa yang membaca itu kata Rasulullah, ghufirat khotoyahu walau misla zabadil bahar. Dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan, dia dengan membaca itu dihapuskan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT sebanyak apa? Walaupun dosanya sebanyak buih apa? Di lautan. Jamaah sekalian, Ustaz kalau saya nggak bisa 33 gimana? Karena kita terburu-buru atau ada kajian, boleh 10 kali subhanallah, 10 kali hadis itu apa? 10 kali. Tambah dengan alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, tambah dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Atau juga 11 kali. Dalam riwayat mengatakan apa? 11 kali. Jadi boleh, tidak harus 33 kali aja. Jadi bergantian boleh, sesuai dengan peluang kita. Jamaah sekalian. Jadi disitulah sholat sunnah syuruk, dia di masjid bukan di rumah. Tapi kalau sholat sunnah duha di mana? Di rumah. Ya, tidak ada hubungannya dengan apa? Sholat subuh. Dan dia duduk di masjid. Tapi kalau sholat sunnah syuruk, dia memang sedang apa? Berzikir. Habis zikir dia baca zikir pagi lagi tambah. Di mana pada saat zikir pagi itu ada istighfar 100 kali maksimal. Atau 70 kali disebutkan dalam hadis. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi pagi itu apa? Jadi istighfar itu masuk dalam apa? Dzikrul asbah. Ya, zikir apa? Zikir pagi. Masih belum juga matahari apa terbit, baca Quran. Pas lagi baca Quran, matahari terbit naik ke atas, salat sunnah syuruk. Ya. Jadi jangan sampai apa? Ditinggalkan. Kenapa? Kalau ditinggalkan rugi. Kenapa? Pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan apa? Ibadah haji dan umroh tamatan. Sempurna. Jadi walaupun apa? Orang-orang lagi ibadah haji nih sekarang. Kita apa di sini? Kita dapat pahalanya doang. Jangan sampai itu kok nggak daftar haji kan udah punya duit dong. Ini sih salat sunnah syuruk aja deh, sama juga. Lain lagi, itu cuma pahalanya, tapi itu tetap masih kewajiban salat apa? Kewajiban melaksanakan ibadah haji gitu. Kan udah salat sunnah udah salat sunnah apa? Syuruk. Itu berbeda, itu dapat pahala. Jadi di sinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ibadah salat duha itu, jadi salat duha itu dikenal dengan salat apa tadi? Salatul awwabin, salat al-awwabin namanya. Jadi kalau disebut salat al-awwabin apa sih?
Pernah ada yang nanya, Ustaz, salat al-awabin apa? Salat duha. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menamakan langsung salat duha, salatul awabin. Yaitu salat di mana orang sedang kembali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena musuhnya kan dia pagi-pagi kan sibuk dengan dunianya. Tapi dia sempetin. Ya. Dia sempetin waktunya untuk bersujud kepada Allah SWT melalui apa? Salat duha. Kam adadu rakaatiha? Berapa jumlah bilangan rakaatnya? Aqallu rakaatiha isnatani. Minimal jumlah rakaat salat duha itu apa? 2 rakaat. Jadi kalau kita lagi apa? Agak buru-buru dikit, ya 2 rakaat boleh. Minimal. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Wa aktsaru ma sabata min fi'li Rasulillah SAW thamaniya rakaat. Dan yang paling banyak adalah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah 8 rakaat. Jadi 8 rakaat itu apa? Maksimal. Walaupun ada juga riwayat mengatakan wa aktsaru ma sabata, ada juga hadis yang mengatakan 12 rakaat. Jadi ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Silakan kita mau yang mana ya. Tapi ada yang repot banget. Kok 12 rakaat? Kok 8 rakaat? Apa? 12 rakaat kok 8 rakaat? Tapi dia nggak pernah salat duha, cuman apa? Cuman konflik dengan tentang rakaatnya saja, tapi ini udah salat duha, Ada sih nggak pernah salat duha. Salat duha walaupun apa? 2 rakaat gitu. Maksimal 8 rakaat dalam sebuah riwayat. Ada juga dalam hadis mengatakan 12 rakaat. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis dari Hasan ketika ditanya, hal kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallunaha? Apakah para sahabat Rasulullah SAW melaksanakannya salat duha? Ya, para sahabat orang yang sangat rajin melaksanakan salat sunnah, apalagi yang wajib, yang sunnah aja pada rajin. Itu para sahabat. Kana minhum man yusalli raka'ataini. Adalah mereka para sahabat ada yang melaksanakan 2 rakaat. Wa minhum man yusalli arba'an. Ada yang melaksanakan apa? 4 rakaat. Sesuai dengan apa? Kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat duha. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga yang disebutkan dalam hadis lain dari Ummi Hani bahwa Nabi SAW shalla sabhatat duha 8 rakaat yusallim min kulli raka'ataini. Kata Ummu Hani bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat duha 8 rakaat dan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat apa? Memberi salam. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka hendaknya kita apa? Melaksanakan sholat duha. Walaupun minimal 2 rakaat. Sempatkan. Ibu-ibu di rumah, apalagi ibu-ibu di rumah, walaupun banyak banget kerjaan di rumah, numpuk deh. Belum nyuci baju, belum nyapu, belum masak, belum beli sayuran, banyak banget itu. Tapi sempatkan. Sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Walaupun 2 rakaat. Kenapa? Karena kata Allah SWT dalam hadis qudsi tadi, aku fuka, saya akan cukupkan engkau, dimudahkan kita urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh gak kita melaksanakan ibadah tapi kita ngarepin pahala? Boleh. Kenapa? Karena yang kita ngarepin pahala itu bukan dari orang, dari Allah. Jadi kita mengharapkan pahala itu apa? Dari Allah SWT. Karena dalam ibadah itu ada, dulu pernah saya bahas, ada 3 rukun ibadah. 3 rukun apa ibadah? Pernah gak saya bahas nih? Pertama, saat kita ibadah, kita memiliki mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Kita ibadah itu karena kita cinta kepada Allah SWT. Yang kedua, roja. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Yang ketiga, khauf. Kita ibadah kenapa?
takut kepada Allah SWT. Ini rukun ibadah. Jadi jangan sampai, aneh pokoknya ibadah dia nggak terserah Allah mau kasih pahala, mau masukin surga. Jangan. Jadi ibadah tetap kita berharap agar pertama mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah SWT udah janjiin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terbatas, yang tidak terputus-putusnya. Pahala yang tidak pernah putus apa sih maksudnya? Surga. Surga itu adalah hasil dari pahala yang tidak putus-putusnya. Karena nikmat surga itu nggak pernah putus. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga. Jadi surga, boleh kita berharap surga dari Allah SWT. Jadi bukan kita berharap pahala dari manusia biar dipuji. Itu nggak boleh. Tapi surga dari Allah, pahala dari Allah, boleh kita harapkan. Yang kedua, kita beribadah itu karena kita takut. Takut pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, apalagi ibadah apa? Yang wajib. Maka kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lagi ninggalin ibadah, lagi ninggalin sholat, meninggal. Ada gak yang begitu? Jangan sampai. Maka biasakan kita untuk melaksanakan ibadah. Terutama sholat. Karena nanti sholat akan dihisap yang pertama sekali sebelum amalan-amalan lain. Dan manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, bagaimana kita mati dalam keadaan muslim? Dalam keadaan beriman, akhir hayat kita masih dalam husnul khotimah. Baik akhir hayat kita. Alzimu wa ahsinu fi hali hayatikum. Lazimkanlah untuk berbuat baik. Biasakanlah kita untuk melakukan kebaikan. Fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Karena seseorang mati itu sesuai dengan kebiasaan dia waktu masih hidup. Apa kebiasaan dia masih hidup? Oh, dia sering baca Quran. Dia sering sholat, bersujud. Meninggalnya ada yang lagi sujud, ada yang baca Quran. Gitu. Apa kebiasaan dia waktu hidup? Wah, masih hidup dia suka mabok. Meninggalnya lagi mabok, nyungsep di comberan. Kan orang biasa kalau mabok nyungsep di comberan, ada mati itu, hati-hati itu. Kenapa kebiasaan dia? Kebiasaan dia lagi zikir. Tiba-tiba orang-orang pada pulang, dia masih duduk di situ. Oh, ternyata dilihat oleh keluarganya, udah meninggal. Akhir hayatnya yang sedang beribadah. Para sahabat begitu, mereka ibadah apa? Akhir hayatnya sedang apa? Beribadah. Nah, oleh karena itulah, salat bagian dari harapan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Dan kita nanti berhasil dihisap oleh Allah SWT dengan salat kita. Dimudahkan hisap kita melalui salat kita. Kalau hisap kita, salat kita apa? Baik, maka yang lain menjadi baik. Ini saja, kayaknya udah suruk ya? Udah suruk belum nih? Kalau enggak, saya lanjutin lagi nih sampai jam 10 nih. Oh, ada pertanyaan ya? Silakan. Waalaikumsalam. Tadi itu.